Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Pengertian integrasi sosial. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Syarat terwujudnya integrasi sosial menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov. Pertama, adanya anggota-anggota masyarakat berasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal yang dilarang menurut kebudayaan. Ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, adanya integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut. Pertama, adanya proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan tim, ditandai adanya kecenderungan-kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Kedua, proses identifikasi. Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami perbedaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Ketiga, kerjasama atau cooperation. Menurut Charles, mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Proses akomodasi. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Yang kelima, proses asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam tahap kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antar orang-orang atau perorangan ataupun kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Keenam, proses integrasi. Proses integrasi merupakan proses penyesuaian antara unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Dalam integrasi sosial, terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan, dan orientasi serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial. Pertama, adanya tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Kedua, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah. Ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. Keempat, anggota masyarakatnya merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya. Kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Terima kasih sudah menyimak materi pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.